kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat bisa berkumpul bersama di ruang kelas yang kita cintai ini. Kemudian juga pastinya yang saya hormati Ibu Guru Pembimbing yang turut serta hadir mengawasi jalannya praktik pidato saya kali ini, dan tentunya teman-teman sekaligus audiens yang tanpa kehadiran kalian pidato saya kali ini tidak akan tersukseskan. Pertama-tama saya ingin nanya dulu nih, di usia-usia kita ini, usia remaja, ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Benar bukan? Benar. Selain tentunya masalah percintaan, masalah lainnya yang menjadi masalah krusial di usia remaja ini pastinya adalah pendidikan. Kekhawatiran terbesar remaja adalah tentang fluktuasi atau naik turunnya nilai di dalam raport mereka. Banyak sekali remaja yang ingin menjadi lebih jenius lagi, lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi, dan bahkan jenius, cerdas dalam segala bidang akademik. Namun muncul satu pertanyaan dulu, emang apa sih itu arti menjadi cerdas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas artinya sempurna kematangan berpikirnya dalam berpikir, mengerti, dan sebagainya. Jadi, menjadi orang yang cerdas adalah memiliki akal budi yang sudah matang, baik itu untuk berpikir dan mengerti. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Albert Einstein. Mungkin kalian ada yang kenal dengan Albert Einstein? Ada. Nah, tapi untuk lebih mengenalnya lagi, Albert Einstein adalah seorang ilmuwan yang lahir di Jerman dan hidup pada era Perang Dunia Pertama hingga era Perang Dunia Kedua. Beliau secara luas dikenal dalam kontribusinya menemukan rumus relativitas umum dan juga mekanika kuantum. Bahkan saking cerdasnya beliau, Einstein dikenal sebagai simbol dari kecerdasan itu sendiri. Muncul lagi satu pertanyaan, apakah bisa kita menjadi seorang Einstein? Kalau menurut saya sendiri, jawabannya pasti bisa. Semua anak bisa menjadi Einstein, semua anak berkesempatan menjadi Einstein, semua anak adalah Einstein. Bahkan bukan hanya menjadi seorang Einstein, semua anak bisa menjadi Michelangelo, Ronaldo, seorang Santo, Edgar Allan Poe, Leonardo DiCaprio, atau bahkan Joko Widodo. Semua anak bisa menjadi segala apa yang mereka mau. Buat kalian yang belum tahu, ada 9 jenis kecerdasan di dunia ini. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, kemudian logika matematika. Ketiga adalah kinestetik yang biasanya dimiliki oleh para atlet. Keempat adalah musikal. Kelima adalah pola visual dan spasial untuk berkreativitas. Keenam adalah interpersonal dalam memahami emosi. Ketujuh adalah intrapersonal dalam mengekspresikan diri. Kedelapan adalah naturalis dalam memahami lingkungan sekitar kita hidup ini. Dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial dalam berfilsafat. Mungkin bagi kamu yang merasa kurang mampu dalam berhitung, kamu bisa jadi sangat mampu dalam menyanyikan lagu. Mungkin bagi kamu yang merasa kurang mampu dalam berolahraga, mungkin kamu sangat mampu dalam berhitung. Jadi, jangan ragu untuk menggali potensi diri. Seperti kata Ketua Umum Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, semua anak pada dasarnya unik, cerdas, autentik, dan tidak terbandingkan. Jadi, sekali lagi, janganlah ragu untuk menggali potensi diri. Penyebab seseorang anak tidak bisa menemukan Einstein dalam dirinya sendiri adalah karena mereka kurang cukup tangguh. Loh, jadi faktor-faktor lain seperti ekonomi finansial, makanan dan nutrisi, dan pendidikan tidak mempengaruhi kecerdasan seorang anak? Jawabannya pasti iya. Maka dari itu, kita harus menjadi lebih tangguh lagi untuk menghadapi semua rintangan itu. Sama seperti ketika kita mau menanam sebuah bunga, kita yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tahu bunga apa yang mau kita tanam. Kedua, kenali jenis apa, tipe apa, pupuk apa, dan apa yang harus kita lakukan agar bunga itu bisa mekar dengan indah. Ketiga adalah rawat dengan teliti dan baik. Yang terakhir adalah jauhkan dari hama. Sama juga seperti itu. Hal pertama untuk menjadi orang yang cerdas, kita harus tahu rencana apa, impian apa yang mau kita raih. Yang kedua adalah kenali kelebihan dan kekurangan diri. Ketiga, tambah wawasan. Keempat, cari, coba banyak hal baru. Dan yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang tepat.
maka kita akan menjadi cerdas versi diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari pidato saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.